Belum ada. Oke, recording. Sip. Kembali. Kita mulai ya. Sudah record. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Salam sehat selalu buat kita. Di tengah-tengah pandemi ini kita masih diberikan karunia kesehatan sama Tuhan Yang Maha Esa ya. Ya bersyukurlah. Nah ini punyanya Pak Yusuf Golam. Tolong Pak Yusuf Golam ini ya logo di atasnya nanti diganti Setia Portumba ya. Bapak kok pakai Setia ya habis Merauke ini. Nanti diganti dengan Setia Portumba. Tapi sepertinya Bapak di Dupak ini tidak pakai logo, tidak perlu. Tidak perlu ya. Nanti baru kita bikin covernya aja. Jadi biarkan aja ini seperti ini. Seperti ini. Oh, Bapak punya lain daripada yang lain ya. Oh iya. Bapak punya lain ini. Iya. Bapak bikin pakai format yang lama. Kalau format yang baru nggak seperti ini, Bapak. Format yang baru itu sarjana S1 nggak perlu, nggak ada. Di format yang baru yang dipakai oleh teman-teman itu langsung magister saja. Karena apa? Sekarang ini kita tidak ada lagi penerimaan dosen dengan sarjana. Jadi hitungannya langsung dengan magister. Jadi langsung di sini angkanya menjadi 150. Kalau Bapak Ibu yang lain, Eka, Ibu Ratna sama Pak Kolis pakai format yang baru, itu langsung magister saja, tidak ada lagi sarjana. Langsung dihitung menjadi 150. Seperti itu. Nah, di format yang baru, Bapak Ibu tinggal mengisi di unsur A, pendidikan pengajaran. Isi aja di sini, nanti langsung otomatis dia formulanya mengisi di Dupaknya. Kalau Bapak Ucu punya, ini ngisi sendiri-sendiri. Bapak Ucu akan ngisi di kolom pendidikan pengajaran sendiri, penelitian sendiri, pengabdian sendiri, baru nanti dimasukkan ke sini satu persatu di Dupak. Kalau format yang baru yang kita pakai, itu otomatis, karena memang formulanya sudah dibuat otomatis. Seperti itu. It's okay, nggak apa-apa. Kita tetap pakai Bapak Ucu punya format ini. Oke, saya harap Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semuanya sudah mengisi Dupak ya. Ibu Ratna sudah ngisi Dupaknya? Saya sudah ngisi, tapi Halo? Yang ini kok tidak bisa, Pak? Yang apa? Kan saya mulai semester genap. Yang mana, Bu? Genap 2019-2020 ya? Iya, sebentar Pak. Eka udah ngisi? Ada garis-garis palang-palangnya, Pak. Ibu Ratna bagaimana? Ada garis-garis palang-palangnya. Garis palang. Nggak mau, Pak. Kayak gini saya usulin ketemu aja Pak, ketemu terus kita duduk kerja sama-sama kayak gitu. Kalau gini agak kerepotan ya. Iya Pak Ketua, setuju. Ya wes, oke. Eka juga itu. Ya wes, oke. Oke, kita ketemunya baru bisa kapan? Kita janjian kapan ketemu? Hari Senin tuh sudah. Ya Pak, saya menyesuaikan saja bisa Pak. Sabtu itu ada pertemuan dengan LL Dikti. Sabtu ada LL Dikti. Sabtu ada LL Dikti Pak. Hari Senin aja Pak, hari Senin. Coba. Hari Senin berarti bisa di kampus kita ketemu, karena hari Senin kan sudah masuk kantor, toh? Enggak, 2 minggu Pak. Work from home. Ya? Maksudnya gimana, Eka? Enggak 2 minggu work from home-nya. 2 minggu? Iya. Masalahnya mau wisuda, jadi kalau 2 minggu terus kita mau ngisi-ngisi data, terus persiapan, semuanya, aduh. Ya, yang penting jaga pakai
masker semuanya, jaga kesehatan kita dengan maksimal lah. Ya. Oke. Memang agendanya di Sabtu itu pertemuan dengan LLDikti. Paling nggak sama lah dengan yang kita ketemu sekarang ini, toh sama tuh. Ya 75% sama dengan yang kita bahas. Oke, nggak apa-apa. Oke, coba Eka udah ngisi belum? Udah Pak David. Halo? Udah. Kenapa? Ya wes. Bapak Ucu punya ini, Pak Kolis udah ngisi belum? Saya sudah mulai ngisi sih Pak, cuman ada beberapa yang memang ya kalau bagi saya mungkin kita harus duduk bersama supaya Kolis, sambil lihat bersama Pak. Isinya udah sampai di mana Pak? Saya di Dupak, saya sudah isi, kan di Dupak itu nama itu sesuai dengan nama kita ya Pak. Ya. Tanggal lahir, pendidikan terakhir, sampai masa kerjanya. Terus kalau yang poin kedua yang penetapan angka kredit kan kita tidak rubah lagi Pak. Yang poin ketiga kan isi yang mata jaringan kuliah, juga ya? Lagi masalah. Iya, ya itu Dupak sudah sampai situ Pak. Terus di unsur A surat pernyataan ini yang bertanda tangan di bawah ini kan Pak, kalau saya Kaprodinya Pak Dani ya. Iya. Ya, terus nama saya lagi di bawahnya yang menyatakan bahwa terus pendidikan kan tadi sebetulnya saya sudah isi yang S1 seperti yang tadi Pak Ketua sampaikan S1 nggak usah, jadi S2 saja, poinnya 150 ya. Tetap. Ya. Cuman kayak yang pelaksanaan pendidikan yang semester genap ganjil ini yang kayaknya harus di ini Pak Ketua. Kita harus duduk bersama supaya sambil lihat karena ada angka-angkanya lagi nih Pak Ketua. Berapa SK, kan ada berapa SKS jumlahnya nih. Agak bingung. Dengan kalau unsur B kan penelitian. Bapak Ibu, Cok. Iya, penelitian. Nah, itu yang saya masih kasih tanda karena belum ada itu. Unsur C, Pak Kolis. Unsur C, pengabdian ini rencana ini kan mau dikasih masuk yang kayak apa namanya Pak Ketua ini kan yang apa magang itu. Kemarin kan yang kita pertemuan pertama Pak Ketua bilang kalau yang itu bisa masuk di unsur C dengan D. Ya. Bisa. Pak Ketua izin kalau unsur yang D ini kan menjadi anggota dalam suatu panitia. Di situ kan ada magang, ada wisuda. Kalau yang berperan aktif dalam pertemuan ilmiah itu kayak kita ikut kayak webinar Aptisi kemarin itu bisa dikasih masuk, Pak Ketua. Bisa dikasih masuk, ya. Bisa dikasih masuk. Untuk webinar bisa masuk di mana, Pak? Di unsur masuk di pengabdian, Bu Ratna. Pengabdian ya. Bisa unsur lebih banyak di pengabdian ya. Karena mewakili perguruan tinggi mengikuti apa begitu toh? Oh iya. Itu pengabdian, Pak, pengabdian. Kalau di unsur D penunjang itu adalah panitia-panitia sebagai anggota seksi apa, koordinator seksi apa, sebagai ketua panitia apa, itu masuk di penunjang. Saya pikir untuk penunjang, teman-teman kan pernah menjadi panitia ujian akhir semester. Kayak Eka, Ibu Ratna ini paling nggak 1,5 tahun pernah menjadi panitia ini toh? Ya. Ujian akhir semester. Ya, 2 kali paling enggak lah minimal toh. 2 kali. Kemudian magang kan masuk ya. Magang, wisuda. Masuk penunjangnya Pak itu. Panitia wisuda. Magang itu kalau instrukturnya Bu sebagai panitia itu masuk di penunjang.
aktivitasnya seperti kita kemarin itu apa Eka yang di tetangga sebelah yang kita kasih apa itu Eka namanya? Oh, kasih Siapa itu? tandon. Kasih tandon air. Kasih tandon. Nah, itu bisa dijadikan pengabdian masyarakat. Bisa. Yang penting fotonya kemarin ada. Fotonya ada. Begitu. Nah, itu masuk di pengabdian. Masuk di pengabdian. Pengabdian tidak harus sesuai dengan bidang ilmu, Pak. Seperti itu. Apa saja boleh. Pengabdian itu tidak harus bisa, Eka. Untuk pengabdian tidak harus sesuai dengan bidang ilmu, karena pengabdian itu artinya memberikan kelebihan kita kepada orang lain yang bermanfaat kepada orang lain. Itu makna daripada pengabdian. Seperti itu. Kecuali penelitian. Penelitian itu harus sesuai dengan bidang ilmu kita. Harus. Atau di mix penelitian. Yang penting bidang ilmu kita ada, kemudian ada bidang ilmu yang lain, diperbolehkan. Berarti yang di unsur C itu yang bagian bawah itu boleh tulis yang itu, pengabdian yang kemarin. Pengabdian yang mana ya, Kak? Oh, ini berdasarkan bidang keahlian, berarti emang harus bidang ilmu ya, Pak, ya? Yang C. Ini, yang C itu kan pengabdian. Memberikan pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas pemerintah dan pembangunan. Gitu. Ini ada bisa berdasarkan keahlian, juga bisa berdasarkan ini sosial ya, kepada orang lain ya. Berarti nanti yang A-nya ini diganti aja, sesuai dengan ini aja. Yang kemarin itu kan, Kak. Aduh, sabar. Saya punya baterai low. Sabar, saya punya baterai low, jadi saya ngecas dulu. Sabar. Ya, sesuai dengan ini aja ya, Kak. Tugas pemerintah atau pembangunan, tidak apa-apa. Seperti itu, Pak Kolis, Ibu Ratna. Ya, Pak. Ya, webinar itu bisa masuk, Bu. Sertifikatnya itu masukkan, sertifikatnya. Ya, saya kembali dulu ke penunjang. Paling nggak di penunjang itu menjadi panitia ujian, pasti teman-teman pernah lah ya. Teman-teman pernah. Banyaklah panitia-panitia toh. Oke, seperti itu. Ada pertanyaan mungkin sambil nanti saya jelaskan. Jadi misalkan Bapak Ucu, bagaimana Bapak Ucu? Pertanyakan, misalkan kita ngawas ujian itu, contohnya ada dari tahun berapa, itu nanti kopi SK-nya dikasih masuk di situ. Nomor surat dan segala macam. Yap. Iya, nomor surat. Nomor suratnya. Oke, saya mau jelaskan dulu sebelum saya lupa. Unsur A, pendidikan ajaran, ini minimal 2 semester itu dimasukkan. Kalau kurang dari 2 semester itu nggak bisa. Nah, Bapak Ibu semuanya kan sudah lebih dari 2 semester toh? Atau sedang berjalan 2 semester. Ibu Ratna kan 2 semester ya? Iya, Pak. Eka sudah lebih dari itu. Eka udah 3 semester. Pak Ucu juga mungkin sudah 3 semester. Pak Kolis lebih. Karena Pak Kolis sudah lama toh? Pak Kolis sudah lama. Jadi semuanya dia SK dari yayasan itu kan SK menyatakan Eka sebagai dosen tetap di Setiaport Numbe toh? Oh, iya. Ya, SK yayasan itu hanya untuk menetapkan bahwa kita adalah dosen tetap di Setiaport Numbe. Sedangkan yang dimasukkan di dalam unsur A pendidikan ini adalah SK mengajar. SK mengajar. Oke, itu yang ada jadwalnya di belakang ya, semuanya nanti. Yes, itu dah. Itu, Jadi nanti SK mengajar harus ada. Makanya mulai sekarang babak baru buat kita
untuk kita mengarsipkan semua surat-surat yang diberikan oleh perguruan tinggi. Itu harus diarsipkan. Karena nanti tiba akal, tiba masa, satu tidak ada, nanti bacakar kemana-mana nanti akhirnya. Iya Pak, saya nggak tahu taruh di mana semua. Ya, itu Saya juga kayaknya ada yang juga. saya juga kayaknya ada yang kececer pakai itu. Saya itu sasarannya selalu Pak Vicky dah. Pak Vicky itu orang yang betul-betul teliti sekali. Jadi teman-teman itu kalau sudah nggak ada, larinya Pak Vicky semua. Oke, seperti itu. Nah, untuk unsur A itu harus ada. Dan sesuai dengan yang diberikan. Jadi misalnya kita mengajar di 2019-2020 ganjil, maka itu dah yang dimasukkan. Tidak boleh yang tidak. Oke? Pak, Seperti kalau itu. saya kan masuknya mulai semester silakan. genap. Bagaimana Pak? Masukkan Ibu kan semester genap 2019-2020 toh? Ya. Nah, itu masuk genap. Kemudian masuk di ganjil sekarang toh, Bu? Berarti saya tulis yang ganjilnya yang tahun sekarang. Yes, Bu, yang sekarang ditulis. Nah, Berarti hitungannya mundur, boleh. Pak. Yang genapnya tahun 1920, ganjilnya 2021. ya genap. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Dapat genap ganjil. Pokoknya 2 semester. Nggak masalah, Bu. Nggak masalah. Nggak masalah. Ya. Oke, sebelum saya lupa lagi, rekan-rekan coba lihat di sini masa penilaian, yaitu masa penilaian itu adalah SK mengajar, SK mengajar, bukan SK yayasan seperti yang Eka tadi bilang. Itu SK yayasan tidak ada sangkut pautnya di sini, tapi SK mengajar. Masa penilaiannya misalnya Eka itu di Agustus ya, Agustus 2019 ya, SK-nya ya. Berarti nanti 1 Agustus sampai dengan tahun berapa ya, Kak? Tahun 2018-an. Saya Tahun udah berapa? tahunan itu, Pak. 2 tahun, 3 tahun. Ada SK-nya? Tahun Ada mungkin, tapi nggak. 2018 ada SK-nya? Ada semua, Pak, ada. Ada SK-nya? Ada, tapi Oh, oke. Ya sudah. Berarti nanti di sini mulai bulan kenapa? nanti cari dulu, Pak, cari dulu. Oke, nggak apa-apa. Begini, rekan-rekan semua, saya mau jelaskan di sini masa penilaian ini berarti SK pertama kita mengajar sampai nanti kita masa penilaiannya di 31 Desember. Kenapa saya tulis di 31 Desember? Karena gini, yang kita lampirkan itu adalah pertama SK, kemudian jadwal mengajar, kemudian juga nilai yang kita berikan kepada mahasiswa itu kan berita acara dikasih 2 sama akademik, 1 kembalikan ke akademik, 1 kita simpan. Tujuannya ya untuk ini, pengangkatan ini jabatan fungsional dosen. Nah, kenapa saya tulis di 31 Desember 2020? Karena kita UAS itu tanggal 6 Desember sampai 12 Desember toh. Nah, kemudian nanti dikasih berita acara nilai. Ya, kalau kita nanti kasih nilai duluan aja lah, biar bisa kita lampirkan toh. Biar bisa kita lampirkan. Jadi seperti itu rekan-rekan semuanya. Di kolom masa penilaian ini. Seperti itu. Oke. Nah, karena kita itu hanya butuh 150 untuk pangkat akademik, 150 ya. Dari ijazah aja kita sudah dapat 150. Tapi harus ada pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Makanya di kolom B, di penelitian, itu 1 aja sudah cukup kan? 1 sudah cukup, nggak perlu banyak-banyak. Tapi kalau teman-teman punya banyak, mau masukkan, diperbolehkan. Nah, ini saya mau jelaskan kepada kita semua. Kita kan mau memasukkan tesis kita. Saya sudah tanya teman-teman asesor tadi malam. Nah, mereka sampaikan begini, untuk penelitian, rekan-rekan, masa penilaiannya sebelum masa penilaian itu diakui.
Jadi kok penelitian kita lakukan di tahun 2012, 2013 yang lalu, itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi harus dipublikasikan. Harus dipublikasikan. Seperti itu ya. Nah, nanti di sini ada ISSN. Nah, itu harus masuk semuanya. Kita sepakat bahwa kita akan masukkan penelitian kita di jurnalnya Stieport Numbai ya. Stieport Numbai. Nanti kita akan ngobrol dengan Pak Vicky. Kita akan ngobrol. Pak Vicky sekarang nggak bisa diapa-apain karena beliau lagi kedukaan ya. Lagi kedukaan karena ada keponakannya yang meninggal dunia. Mungkin minggu depan baru kita bisa hubungi. Kemudian unsur C, ini hanya satu aja bisa untuk pengabdian. Seperti contoh dari USTJ ini hanya satu aja. Hanya satu aja. Nggak perlu banyak-banyak, karena satu udah cukup. Termasuk unsur D. Unsur D di sini nggak perlu banyak-banyak. Nggak perlu banyak-banyak. 2 atau 3 cukup, kan? 2 atau 3. Jadi sebetulnya nggak terlalu berat juga buat kita untuk ngisi toh. Hanya mungkin di unsur B, nah ini butuh waktu untuk penelitian. Karena kita harus menunggu publikasinya. Seperti itu. Ada pertanyaan sebelum kita masuk materi yang baru? Ini kayak saya ngajar aja akhirnya ya. Halo, bisa kedengaran suara saya ya? Ya, Pak. Bisa Pak Ketua. Jangan sampai saya ngomong sendiri dan Oke, jadi begitu, nggak terlalu banyak. Dengar, Pak Ketua. Unsur A, Jelas. ya, unsur A. Kalau Bapak Ibu mengajar 3 semester, berarti ya 3 semester itu dimasukkan. Unsur B penelitian kita hanya butuh 1 aja penelitian. Unsur C kita hanya butuh 1 atau 2 aja pengabdian. Ada toh pengabdian? Eka ada toh? Kayaknya Eka dulu ada deh bilang. Ada Pak. Eka. Ya, masukkan aja deh. Apa yang pernah dilakukan itu masukkan aja. Penunjang saya paket Kak. Pasti kita punya semua lah. Bapak, Siap, Bapak Ucu. Bapak, Gimana? kalau Eka dia mengajar itu, kalau macam Eka dia Siap, mengajar ya, itu, Bapak les Ucu. privat itu bagaimana? Dia masuk ke tidak? Eka ngajar privat itu, seperti Eka punya kegiatan privat. Masuk. Bimbel itu ya Kak, salah Eka pernah bilang bimbel ya? Bimbel atau apa itu bilangnya? Masuk. Ya. Tinggal dibuatkan materinya aja, karena materinya kan harus dilampirkan toh materinya. Ya dibuatin aja lah pokoknya. Kan pasti tahu toh, ditulis aja di Word begitu, kemudian lampirkan aja. Bisa Bapak Ucu? Bisa. Oke. Saya mau sampaikan yang ini. Untuk kelengkapan berkas-berkas kita ya. Sabar dulu, di manakah itu? Kelengkapan berkas. Sabar. Kok hilang? Checklist. Oke. Udah keluar ya. Checklist. Ini dia. Oke. Ibu Ratna, Eka, Bapak Ucu, Pak Kolis, nanti sudah dapat file ini belum? Checklist kelengkapan pengusulan jabatan fungsional dosen. Nah, mulai sekarang mungkin saran saya, Ibu Ratna, Eka, Bapak Ucu, Pak Kolis, beli map snell itu ya. Map yang dalamnya ada isi plastik-plastik itu ya. Isi plastik-plastik itu. Nah, nanti semua berkas itu dikumpulkan, taruh di situ. Karena apa? Sekarang pengirimannya tidak lagi pengiriman dalam bentuk hard copy. Kalau zaman saya dulu, itu pengirimannya hard copy. Saya sampai 2 dus itu. Saya pribadi 2 dus. Nah, ini kalau 5 dosen, 5 kali 2 dus, 10 dus. Wah, ngirimnya berat banget itu. Nah, sekarang ngirimnya adalah dalam bentuk soft copy. Lewat Mas Eko nanti. Karena kita satu pintu, kita lewat Mas Eko semua. Nanti Mas Eko yang upload. Nah, semua berkas dikumpulkan aja dulu dalam map snell. Nanti semua berkas itu akan di-scan.
kemudian dikelompokkan, pendidikan mana, penelitian mana, pengabdian mana, penunjang mana. Seperti itu ya. Nah, ini ada satu checklist yang bisa membantu kita. Ya, ini checklistnya. Surat pengusulan dari perguruan tinggi itu nanti saya, kalau semua sudah lengkap. Oke. Surat pertimbangan senat, habis ini saya akan jelaskan. Asli Dupak yang Bapak Ibu isi itu semuanya. Asli surat ini, kemudian semuanya ini deh, dilihat. Fotokopi SK pengangkatan, fotokopi penetapan angka kredit, ini enggak ada. Kemudian SKP nggak perlu, izin belajar karena nggak sekolah. Nah, ini nanti, ini pokoknya dilengkapi deh semuanya. Dilengkapi. Nanti kalau sudah lengkap, di checklist mana ya, mana yang belum. Belum dapat ini? Belum dapat, Pak Ketua. Kalau belum dapat, saya kirim ya. Saya kirim. Saya mau kirim lewat mana nih? Lewat Zoom kah atau lewat WA? Ya? Grup WhatsApp. Ya dah, nanti setelah ini baru saya kirim ya. Lewat grup WhatsApp. Oke. Nanti ini di checklist semuanya. Kelengkapan ini. Oke, kelengkapan itu nanti berisi dari Dupak. Dupak yang kita buat. Ini harus di print, kemudian di scan. Nanti dikirim soft copy-nya lewat Mas Eko nanti. Oke, seperti itu rekan-rekan semuanya. Kemudian saya mau fokus di unsur B. Mohon perhatian teman-teman di unsur B untuk penelitian. Ini unsur penelitian yang agak keras, kerjanya agak keras sedikit. Yang pertama kita harus publish dia di jurnal. Kemudian kalau Bapak Ibu ada komputer lain, nanti di Dupak ini ada unsur A, unsur B, unsur C, unsur D. Nah, sebelah kanan itu ada namanya nasional tidak terakreditasi. Kita buka sheet-nya ini. Di sini ada nasional tidak terakreditasi. Bapak Ibu semuanya, kita mengusulkan Dupak ini tidak terlalu tinggi-tinggi untuk jurnalnya. Cukup jurnal nasional yang tidak terakreditasi. Karena ada juga nasional yang terakreditasi. Itu sulit sekali. Sulit. Kita cukup aja nasional tidak terakreditasi. Itu sudah cukup untuk kita diangkat sebagai jabatan fungsional asisten ahli. Nah, nanti Bapak Ibu semuanya tolong lihat di ini, di kolom ini. Ingat ya, untuk form yang saya kasih, Bapak Ucu punya itu nggak ada formulanya. Yang saya sampaikan ke teman-teman itu ada formulanya. Siap. Jadi kalau kita isi di unsur A, itu nanti langsung masuk di Dupak. Oke, nah sekarang kita di sheet di nasional tidak terakreditasi. Hati-hati di sini, ini ada formulanya. Jadi kalau kita mengisi nama kita di atas, ya toh, nanti akan terekam semuanya di bawahnya. Terekam. Tolong Bapak Ibu tulis di sini nama penulis jurnal ilmiah. Kalau di sini Ibu Ratna, tulis saja Ratna Mufida. Nggak pakai Subroto, Bu ya. Karena Subroto nggak ada dalam SK Ibu jadi. Nanti ditolak sama Dikti nanti. Tulis, kemudian tulis judul jurnalnya. Kemudian status pengusul. Mandiri atau tim. Tapi rata-rata rekan-rekan tim mandiri semua ya. Mandiri semua. Kemudian nama jurnalnya bisa langsung diisi di sini. Mungkin kita sepakat aja Stephen Numbe. Nah, untuk nomor, edisi, penerbit, jumlah halaman ini masih belum. Karena kita belum ketemu dengan Pak Vicky. Status jurnal di Stephen Numbe itu adalah nasional tidak terakreditasi Stephen Numbe. Hampir seluruh penerbit di Jayapura itu masih dalam status nasional tidak terakreditasi. Yang memiliki jurnal itu YAPIS, Stephen Numbe, dan USTJ. Semuanya sama, nasional tidak terakreditasi. Nah, saya mau jelaskan di sini Bapak Ibu semuanya, saya kasih besar ya. Untuk penelitian kita, itu harus direview oleh orang lain untuk memberikan nilai. Yang mereview adalah teman sejawat. Apa yang dimaksud dengan teman sejawat? Ini. Teman sejawat adalah sesama dosen. Sesama dosen dengan persyaratan dia harus punya NIDM
dan harus punya pangkat akademik atau jabatan fungsional dosen. Minimal itu. Kemudian yang ketiga, harus di atas kita. Di atas kita itu maksudnya adalah kalau saya ini lektor, maka yang menilai saya adalah di atas saya adalah lektor kepala. Lektor kepala. Nah, Bapak Ibu kan masih mengusulkan baru, jadi nanti mencari dosen yang di atas itu. Pak Broto nah, boleh Pak? Dosennya jadi Bapak John. Pak Broto sudah punya pangkat akademik. Pak Broto sudah punya pangkat akademik belum? Oh begitu. Iya, tadi kan pesertanya saya bilang harus Ya. punya NIDN, harus punya pangkat akademik, ya toh? Iya Pak. Harus di atas kita. sorry. Pak, harus di atas kita. Siap. Pak, yang dimaksud di atas atau yang lewat juga enggak apa-apa? Lewat juga enggak apa-apa, Pak. Oh, tapi jangan ketinggian ya. Contoh begini, ini kayak di tentara. Bapak Ibu pangkatnya letnan, ya toh? Letnan. Maka yang menilai Bapak Ibu nggak boleh sesama letnan dong. Yang menilai adalah kapten, bertanya dulu. mayor. Ya, siap. Pangkat akademik ini Siap, kita mulai silakan, dari Bapak. apa? Pangkat akademik ini Pangkat kita mulai akademik. dari apa? Oke. Saya ulangi kembali. Pangkat akademik itu dimulai dari asisten ahli yang paling rendah. Ahli. Kemudian naik lektor kepala, yang terakhir paling tinggi adalah guru besar atau profesor. Seperti itu. Kayak di tentara itu ada perwira. Bapak Ucu ini hilang lagi. Orang bicara baru. Dia hilang dari peredaran. Ya, mungkin Eka kemarin nggak ini ya. Eka, kalau di tentara itu kan ada tamtama, ada bintara, ada perwira, toh? Ada perwira. Nanti tamtama ini yang menilai adalah yang di atasnya, bintara. Bintara yang menilai ya di atasnya, yang perwira, toh? Sama dengan kita. Kita itu letnan, kemudian kita itu adalah asisten ahli, lektor kepala, nah jenderalnya itu baru profesor nanti, jenderalnya. Bintang 4-nya kita di akademik itu profesor. Seperti itu ya. Semua mau jadi profesor toh? Paham Bapak? Ya? Paham. Oh, oke. Seperti itu. Kayaknya Pak Kolis ini yang hilang. Apa tuh Pak Kolis ada? Oh, ada. Oke. Seperti itu. Nah, rekan-rekan semuanya nanti tolong cari Bapak Ibu semuanya kan pada posisi tenaga pengajar. Maka nanti cari dosen yang lektor. Carinya di internal Stieport Numbe aja. Tidak perlu cari di luar. Saya sarankan nanti sesuai dengan program studinya. Eka dengan Ibu Ratna kan Ekbang toh. Nah, mungkin di situ nanti yang menilai itu Ibu Yuniar dengan Pak Ferdi aja. Ya kan? Pak Kolis dengan Pak Ucu di manajemen, itu mungkin nanti Pak Dani, ya silakan siapa yang di situ toh di manajemen. Pak Dani dengan, kan harus dua orang yang mereview artikel kita. Ada Pak Dani, mungkin Pak Munawir ya, Pak Ucu ya. Kita harus cari 2 orang ya? Cari 2 orang Bapak. Cari 2 orang. Ya, mungkin Pak Dani dengan Pak Munawir ya. Nah, itulah pokoknya deh. Ibu Fauzia juga bisa. Ibu Fauzia bisa. Masa istri sendiri ya, curang lah nanti itu, enggak objektif loh istri sendiri. Bapak dikasih bagus-bagus aja nanti sama Metua nanti. Daripada saya suruh Eka menilai. Oh, Eka belum bisa lah, belum punya jabatan fungsional kok. Atau saya yang nilai. Saya kasih jelek-jelek semua. Bapak kan S2. Oh iya, saya magister manajemen ya. Oke. Ya, seperti itu ya. Kemudian di sini nanti apa yang Ibu tulis di sini, misalnya nama peer review. Saya kasih contoh di sini ya. Nama peer review saya ganti dengan Yuniar Sri Hartati SE
MSI. Nah, kalau kita sudah ketik di sini nama PDV-nya junior, maka nanti otomatis di bawahnya juga akan ganti menjadi junior juga. Junior Sri Hartati. Jadi hati-hati ya waktu mendelete yang formula sheet ini ada formulanya. Jadi kalau rekan-rekan tulis di sini junior, maka di sini akan ganti junior. Nah, ini peer review yang kedua. Peer review yang kedua. Ya kan, judul sama, nama siapa, kemudian cari peer review-nya. Ini contoh Eka dengan siapa? Ibu Ratna ya. Nah, di sini mungkin Pak Ferdi ya, Pak KPS ya. Ferdi Payung Tapi SE MSI. Nah, klik selesai, di bawahnya langsung nanti ada tulisannya Pak Ferdi. Pak Ferdi. Nanti Pak Ferdi kasih nilai. Kasih nilai di sini. Ini kolom-kolomnya. Kasihkan ke Pak Ferdi. Atau sudah ketik aja ini, tinggal Pak Ferdi tanda tangan aja. Tanda tangan. Seperti itu ya. Itu untuk unsur B, karena memang harus direview oleh dua dosen. Seperti itu. Oke, ini dibuat dulu aja deh. Yang dupak ini, dibuat dulu aja. Karena Bapak Ibu kalau menyelesaikan dupak ini, 75% itu sudah selesai. Bapak. 75% sudah selesai. Bapak. Ya. Ya, untuk lembaran ini kan rata-rata kami semua kan rata-rata belum punya jurnal ya. Rata-rata kami kan semua ini belum punya jurnal ini. Nah, untuk menyiasati pengisian jurnal ini bagaimana nanti? Jurnalnya Bapak Ucu kemarin bilang katanya sudah punya. Ya toh? Sudah punya. Sudah punya atau belum? Yang internasional. Itu diisi di mana? Ya, Mas. Isi konsol ini Bu, Bapak. Surat pernyataan melaksanakan penelitian. Bapak isi di sini. Satu aja cukup. Nah, ini Bapak. Di sini. Ya toh judulnya apa, kemudian diterbitkan di mana, ya kan, tahun berapa, ya kan, ada tanggalnya. Ini enggak usah ya, ini sudah ada formulanya rekan-rekan semuanya. Jangan diubah. Karena dia akan membaca. Kalau dia jurnal tidak terakreditasi, nilainya sudah seperti inilah nilainya. Nilainya sudah terhitung. Nilainya terhitung. Karena apa? Saya tutup dulu ini. Saya tutup dulu, saya share dulu. Oh, dia hilang. Sabar. Senyum dulu, mau foto ini. Bu Eka Sabar. dulu. Oh. Ini, mau foto dulu kah? ya, foto mau dulu. Foto dulu, oke. Foto dulu ya. Saya foto pakai di sini aja. Wah, Eka tutup tangan lagi. Ampun. Tutup muka. Eka tidak mau dipublish jadi. Oke, sudah. Oke, saya share dulu. Nah, ini. Nah, ini adalah SK Menko Wasbangpan. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Karena di sini sudah. Bapak Ibu tadi yang Pak Kolis bilang, berapa nilai daripada mengajar. Itu sudah ada, Pak, di dalam formulanya. Itu kita hanya 0,5 saja, Bapak. 0,5. Rata-rata Ibu kan mengajarnya mandiri semua ya, tidak tim teaching ya. Ibu Ratna ada ngajar tim teaching? Kenapa, Pak? Ada mengajar yang tim teaching, satu mata kuliah 2 orang. Tidak, Pak. Saya. Saya ada. Ya, satu mata kuliah itu bisa 2 orang, tapi 2 kelas sendiri-sendiri. Nah, ini tidak, beda. Pak. Beda. Jadi yang dimasukkan itu adalah yang satu mata kuliah, kemudian kelasnya sendiri, tidak digabung dengan yang lain. Tidak gabung dengan dosen yang lain. Itu nilainya nanti 0,5 dikalikan dengan di sini nanti berapa kali Bapak Ibu mengajar. Rata-rata kita mengajar berapa kali? 16 kali kan? 16 kali tatap muka. Nanti biarkan rumus yang menghitung 16 kali 0,5.
11,5, sabar. Nanti ganti 16, 0,5 langsung ada formulanya. Ada formulanya. Misalnya di sini 16, dia langsung ganti sendiri menjadi 8. Kemudian tetapkan aja berapa mata kuliah dalam 1 semester Bapak Ibu ngajar. Seperti itu. Jadi hati-hati ya, untuk formula yang saya kasih itu beda dengan yang Bapak Ucu punya. Bapak Ucu punya tidak ada formulanya. Yang kita punya itu ada formulanya. Jadi waktu Bapak Ucu tidak perlu mengubah. Bapak Ucu tinggal isi ulang aja ya toh di dalam format yang kita punya inilah. Ya, siap. Tidak perlu diubah. Tinggal isi isi saja. Ya toh, isi aja. Oke. Bapak Ibu semuanya, kalau Bapak Ibu sudah ngisi unsur A, unsur B, unsur C, unsur D, karena unsur ini langsung nanti otomatis terekam semua di Dupak sini. Terekam semuanya. Dia ada formulanya, baru nanti bisa kelihatan nanti. Berapa totalnya kita. Kalau nggak salah rata-rata Bapak Ibu nanti dapatnya 200 lebih. Nah 200 lebih itu sudah bisa, layak untuk diusulkan. Layak. Ibu Ratna, Eka, Pak Kolis, Bapak Ucu, jangan lupa ya, di Dupak yang Romawi 3, tolong ditulis di sini, mata kuliah keahlian yang Bapak Ibu ajar. Pak Ketua tidak kelihatan. Itu, Chair. Bapak nggak share. Aduh. Gimana sih saya nih? Nggak keluar kah? Ini keluar? Nggak ada. Halo? Belum? Sudah. Belum? Sudah keluar? Ya, sorry. Jadi yang Bapak Ibu isi di unsur A, unsur B, unsur C, unsur D, ya toh nanti semua langsung terekam di Dupak. Oh, jadi Dupaknya itu nggak usah diubah. Angka-angka itu terekam. Nanti Dupak yang diisi unsur jangan A, B, diubah Eka, karena apa yang Eka Eka isi ini aja. Nanti semua akan terekam di Dupak. Kalau yang punyanya Bapak Ucu, yang tadi di-share, yang di awal, nah itu Bapak Ucu nanti ngeprint lagi unsur A, B, C, baru nanti diisi di sini, dihitung manual, baru dimasukkan ke dalam Dupak sini. Dupak. Yang saya berikan ini, itu sudah ada formulanya. Ada formulanya. Oke, saya mau ingatkan kembali di Romawi 3 ini diusulkan untuk diangkat jabatan. Tolong Bapak Ibu tulis 2 mata kuliah yang Bapak Ibu sering ajar. Contoh Eka ngajar apa? Statistik, matematika ekonomi, sama matematika keuangan. Ya, boleh di sini matematika aja ya. Matematika aja dengan statistik. Gitu aja. Berarti matematika ekonomi nggak usah, tulis aja nanti, matematika. Ya, matematika dengan statistik. Ibu Ratna ngajar apa? Ngajar ekonomi pertanian, sistem ekonomi, kemudian bank dan lembaga keuangan, sama sejarah pemikiran ekonomi, Pak. Ya, mungkin Ibu tulis saja di sini ya apa ekonomi itu ya, ekonomi dengan apa tadi? Yang pertama tadi apa, Bu? Pertanian sama sistem ini, ekonomi, bank dan lembaga keuangan. Ya, manalah Bapak Ibu tolong tulis di sini. Yaitu 2 mata kuliah. Iya, Pak. Nah, saya baru ingat tadi malam, saya baru ingat Pak Kolis, Bapak Ucu, saya baru ingat tadi malam. Ini kelihatannya sederhana ya, yang kolom Romawi 3 ini, tapi penting sekali. Karena apa? Maaf, saya tidak menyombongkan diri, saya tidak menonjol-nonjolkan diri ya. Kalau saya sebutkan sebentar ini, saya mengusulkan asisten ahli itu tahun 2000. Ya toh, sampai sekarang ini lektor kepala. Jadi saya sudah melewati 4 atau 5 jenjang. 5 jenjang. Nah, apa yang Bapak Ibu tulis di asisten ahli ini, nanti ini akan ditulis kembali di lektor kepala sampai di guru besar. Di guru besar. Sama mata kuliahnya. Dan harus terus sama, konsisten. Nah, mohon maaf kalau saya sebutkan lagi, saya sedang mengusulkan untuk guru besar sekarang ini toh. Guru besar.
Nah, nanti saya juga akan menuliskan nama mata kuliah guru besar ini waktu saya masih asisten ahli dulu. Jadi harus konsisten dari asisten ahli sampai sekarang saya berdiri ini, yang melangkah sedikit lagi ke guru besar, itu mata kuliahnya harus sama. Mata kuliahnya harus sama. Itu akan menjadi mata kuliah keahlian kita. Seperti itu, Bapak Ibu semuanya. Jadi saya itu dari awal ngajar manajemen keuangan waktu asisten ahli. Maka waktu saya mengusulkan guru besar, maka tetap mengusulkan guru besar dengan manajemen keuangan. Nanti contoh misalnya Eka nanti kalau guru besarnya jadi guru besar matematika atau guru besar statistik. Ibu Ratna nanti guru besarnya adalah guru besar di bidang ekonomi. Ekonomi pertanian. Seperti itu. Boleh, mana? Boleh. Seperti itu rekan-rekan semuanya. Jadi kelihatannya remeh, tapi saya diizinkan Tuhan untuk mendahului rekan-rekan semuanya untuk memberikan pengalaman saya kepada Anda semuanya. Ini kelihatan sepele tapi sangat penting sekali. Begitu. Nanti juga dalam penelitian-penelitian kita ke depan diharapkan penelitian kita juga ini sama dengan ini yang diusulkan di pangkat akademik. Jadi kalau Eka nanti itu matematika dan statistik, berarti penelitian-penelitian ke depannya itu masalah matematika, masalah statistik. Ibu Ratna masalah ekonomi, nanti penelitiannya juga masalah ekonomi. Seperti itu, rekan-rekan. Ada pertanyaan? Kita juga rasa 2 jam, 2 jam. Ya? Baru 1 jam. Masa? Baru jam 2:12. Oh, oke. Nah. Ada pertanyaan rekan-rekan semuanya? Sambil diisi Kak, kalau yang dibagi untuk tanggal lahir itu boleh kita ini toh, otak-atik toh. Ya, tolong diulangi Eka, tolong diulangi. Kalau yang di bagian dupak tadi kan Bapak bilang nggak boleh diubah-ubah, itu udah ada formulanya. Yoi. Yap. Tapi untuk yang di bagian tempat tanggal lahir ini kan salah. Terus kalau kita otak-atik nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh sorry Eka, untuk yang tanggal nggak apa-apa. Tapi yang nama di sini, nama itu dia ikuti ini unsur A. Unsur A. Saya contoh ya. Ini di Dupak ini kan Wim Badit Sigito. Kita coba di sini unsur A. Unsur A nama ini ya. Nama ini menyatakan bahwa nama. Nah kalau ini kita ubah. Oh sorry Eka. Di sini bisa diubah. Nanti baru di unsur A bisa berubah. Contoh di sini kita ubah ya. Ini misalnya menjadi Eka. Semoga saya tidak salah nulis namanya Eka deh. Eka Pravita. Aku lali ya. Benar kan nggak ini? Ya benar Pak. Putri. Kemudian begitu kita lihat di unsur A. Nah kan berubah toh menjadi Eka. Nanti di unsur B juga gitu, menjadi Eka juga. Unsur C ini juga menjadi semua sama toh. Nah, semua sama. Termasuk juga di NIDN. Coba Eka sebutin NIDN berapa? 401. Yang di Dupak ini. Berapa? 1401. Ya. 01. 88. 01. 05 ya? Ya. 02. 01. 02 ya? 01 Pak. 01. Oke, 01, sorry. Nah, kalau diubah begini nanti berarti NIDN juga akan berubah di sini toh. Berubah, ini NIDN-nya Eka, unsur B juga akan berubah. Unsur C juga berubah, unsur D juga berubah. Seperti itu ya. Berarti Dupak boleh diotak-atik ya, Kak?
Yang di otak Ya, atik tidak bisa. sebenarnya dupaknya kan Pak, bukan ini. Untuk yang Romawi 1 dupaknya bisa diubah. Dupaknya bisa diubah. Seperti itu. Nomor seri karpet nggak punya, pangkat golongan belum ada, tempat tanggal lahir ada, jenis kelamin jangan sampai salah ya. Jangan sampai salah ya Kak, jenis kelamin. Iya. Pendidikan terakhir magister ya, sesuaikan dengan magisternya apa. Jabatan akademik, tenaga pengajar, tulis ya tenaga pengajar ya, karena Eka dan kawan-kawan ini masih dalam posisi tenaga pengajar. Ya toh? Kemudian fakultas sesuaikan dengan prodinya, ekbang, manajemen, atau apa. Masa kerja, nah disesuaikan dengan SK pengajar ya. Saya coba hitung teman-teman ini 1 tahun 6 bulan ya, rata-rata ya, 1 tahun 6 bulan. Unit kerja ini menjadi setia penumbai. Coba kita ubah ini menjadi setia penumbai ya. Coba unsur A ini. Di sini masih ya, unit kerja Universitas Sains dan Teknologi. Coba dupaknya kita ubah menjadi setia penumbai Jayapura. Setia penumbai Jayapura. Ya, seperti itu. Berarti nanti di unsur A akan berubah. Berubah ya? Kok bisa begitu? Harusnya berubah di sini. Mungkin saya ada delete di sini. Ini harusnya formulanya nggak kena ini. Sorry ya. Oh, sorry. Ini saya dia geser. Kolomnya dia geser. Sorry. Kolomnya dia geser. Punya saya masih ngeling Pak Ketua. Signaling ya? Masih. Iya. Dia geser jadi. Sorry. Coba. Oh, saya punya ada kesalahan di sini. Kalau kita ganti di sini, nanti di sini juga akan ganti semua, jadi setia penumbai semuanya. Jadi setia penumbai. Saya punya udah kayaknya ada kesalahan dalam ini, hati-hati makanya rekan-rekan semuanya. Kadang-kadang kalau kita salah tindis atau salah apa gitu, formulanya akhirnya hilang. Oke, nggak apa-apa. Saya punya udah ada yang salah, nanti saya kembalikan. Ya, copy masternya Bapak Uju. Copy master. Jadi, oh ya, Eka kemarin nggak ikut ya. Nanti waktu kerja, tolong master yang diberikan kemarin itu di copy sendiri, dijadikan master. Baru nanti waktu mau kerja, copy yang di master tadi. Yang masterin jangan diapa-apain. Jadi kalau ada kesalahan seperti ini, kita bisa ngambil di masternya. Seperti itu ya. Kalau salah semuanya ya terpaksa saya kirim lagi ke rekan-rekan semuanya. Karena saya masih punya masternya. Oke, seperti itu rekan-rekan semuanya. Oke. Yang terakhir dari materi saya mau sampaikan kembali ke masalah ini dia. Oke. Ini adalah SK Menko Wasbangpan. Oke. Nilai-nilai yang dimasukkan ke dalam form atau sheet di Excel itu, nanti rekan-rekan bisa lihat di sini nilainya. Nilainya tidak boleh berubah dari nilai yang ada di sini. Seperti ini, seperti contoh ijazah, pendidikan 0,5. Kalau sempat membimbing, kayaknya membimbing belum ya, karena belum boleh. Membimbing juga belum boleh. Kalau penguji sepertinya udah nguji ya, Bapak Ucu, Eka, Pak Kolis sudah pernah nguji ya? Sudah sekali. Belum. Sudah. Belum Nah, menguji. itu Saya belum, Ketua. Oh, belum. Kalau sudah pernah menguji, bisa di sini tulis bertugas sebagai penguji. Ya, silakan. Pernah menguji ya. saya sama Mbak Eka. Sudah pernah? Cadangan. Ya, tapi menguji enggak? Walaupun cadangan, tapi menguji enggak? Menguji, berdua sama Mbak Eka. Bisa dimasukkan. Waktu itu Bu Stella tidak bisa hadir.
Terus apa lagi Mbak dulu yang nggak bisa hadir? Pak Vicky kah? Enggak, iya Pak Vicky. Iya, jadi Pak Ferdi ambil saya sama Mbak Eka. Ya, SK-nya ada? Tidak ada. Tuh, masa nggak dikasih? Nggak dikasih? Dadakan Pak. Jadi cuma ngegantiin aja hari itu Pak, cuma mengisi kekosongan. Walaupun mengganti. Oh, oke lah, ya sudahlah, anggap aja. Ya sudahlah, anggap aja pengalaman aja sudah ya, nggak perlu dimasukkan ya, nggak apa-apa ya. Ya. Sebetulnya itu harus dihargai dengan surat keputusan untuk menguji. Karena yang memberikan nilai adalah Ibu Ratna dengan Eka. Itu harus dihargai. Tapi nggak apa-apa lah, sudah, nggak apa-apa. Oke. Kemudian ini masih di pendidikan, rekan-rekan semuanya. Oke. Pernah pekerti belum pernah ikut ya? Belum. Pekerti AA belum pernah ikut ya? Itu kita katanya mau ikut nggak jadi-jadi Pak? Nggak tahu itu Eka LDP ini. Kok kemarin saya dipaksa-paksa daftar, setelah daftar begini sampai tengah-tengah malam ya. Ternyata kayak begini, jadi nggak enak. Jadi nggak enak ada saya ini. It's okay. Nggak apa-apa. Nah, pekerti itu sebenarnya bisa dimasukkan. Atau pernah ikut ini pelatihan-pelatihan lain? Ikut pelatihan bahasa Inggris. Berapa jam? Di sini bisa ada nilainya. Oh, lama ada sertifikatnya? Sekali, 5 minggu kah itu? 5 minggu. Ada sertifikat. Ya, Ibu, Bapak semuanya harus ada bukti ya. Ingat, harus ada bukti. Apa yang Bapak Ibu tulis di dalam dupak, itu harus ada buktinya. Kalau ikut pelatihan harus ada sertifikatnya atau surat tugas dari kampus. Sudah dapatkah belum itu Mbak Putri? Yang ikut Eka, sudah dapat bahasa Inggris kita sudah dapat apa belum Mbak? Belum ada Bu. Belum ya? Belum Pak, dari LLDT. Eka belum dapat? Dari LLDT. Oke, sabar, saya catat dulu. Saya mintanya nanti itu. Iya, 5 minggu itu, Pak. Apa namanya, Eka, sertifikat? Pelatihan bahasa Inggris. Bulan apa itu ya, Bu Ratna ya? Bulan apa ya? Bulan September. Bulan Agustus, September, Pak. Tahun ini ya, 2020 ya? Ya. Ya wes, nanti aku minta itu. Aku minta. Kebetulan hari ini Ibu Yuniar sama Edi ada kegiatan di Sentani, ketemu dengan LDP. Saya itu hari Jumat dan Sabtu. Itu kegiatan di Sentani juga LDP. Nanti saya ketemu dengan mereka, nanti saya akan ngomong masalah ini. Saya akan minta sertifikatnya. Saya minta. Ya nanti itu keluar sertifikatnya bisa ditulis di sini berapa jam. Nanti nilainya sesuai dengan berapa jam ini toh. Kalau lebih dari 960 jam itu nilainya 15. Ada. Ini ukuran pasti yang tidak bisa ditawar-menawar. Nah, ini untuk penelitian rekan-rekan semuanya. Penelitian kita ada di posisi apa ini? Jurnal nasional tidak terakreditasi. Nah, itu ada di posisi ini. Nilainya 10 ya. 10. Bapak Uju kalau di jurnal internasional itu nilainya juga sama dengan 10 karena nasional yang tidak bereputasi. Kalau kita jurnal, Bapak jurnal internasional tulis sudah di sini, masuk di kolom ini. Kolom yang ada itu, ini Bapak. Masukkan Bapak, bisa. Masukkan. Nilainya 10 ya, tapi di formula itu sudah ada. Di formula sudah ada untuk kolom penelitian, jadi nggak perlu diubah-ubah. Karena teman saya sudah membuat formulanya itu nilainya sama dengan SK Menko Wasbangpan, sudah sama. Sudah sama, jadi nggak perlu ubah-ubah. Nah, karena Bapak Ucu pakai yang manual, jadi Bapak Ucu lihat di sini. Tapi saya sarankan Bapak Ucu tolong isi lagi di kolom Excel yang... Ya, saya rubah yang nanti yang pakai yang Bapak kirim. Ya,
Karena begini rekan-rekan semuanya, besok waktu BIMTEK dengan LLDT, ya ini udah materinya, sama dah seperti ini. Sama plek dah. Ya mungkin bedanya karena asesornya di atas saya jadi ya, dia lebih senior dari saya, mungkin dia sudah punya pengembangan yang lain. Seperti itu, jadi ikut di sini rekan-rekan semuanya. Ini pengabdian masyarakat, memberikan latihan, penyuluhan, ya toh. Tingkat lokal berapa, tingkat nasional berapa. Nasional itu 3, lokal 2. Jadi kayak kita kemarin sepakat yang magang itu nilainya 2. Magang itu. Oke. Ini saya sudah bagi ke rekan-rekan semuanya. Kayaknya cukup deh pertemuan kita hari ini. Semoga bingung semuanya. Udah paham ini? Semoga bingung. Ya. Yes. Konsumsinya sendiri-sendiri di rumah ya. Ya Pak. Sudah bikin sambal tadi, penyetan. Bagi kopinya dulu. Saya kentang goreng. Kentang goreng. Aku nggak ada apa-apa, cuma buku sama pena. Oke. Oh gitu ya. Iya, iya. Oke, ada pertanyaan rekan-rekan semuanya? Kita jadi ketemu hari apa? Senin? Ya, Senin ya Pak. apa Pak? Senin jam berapa? Ya ini Eka, kesepakatan aja ya. Sorry, sambil saya minum ya. Jam 1 aja? Ya, jam 1 bisa. Ya, karena kita sudah di kantor, nanti saya mintakan konsumsi. Pertemuan kita yang hari Senin kemarin tuh sebetulnya sudah ada konsumsinya. Saya pikir Tapi konsumsi karena dari lockdown, ketua ya. kelas pakai uang. Dari kampus. Oh itu lain Pak, itu snack Pak. Dari Betul kampus. berarti nanti. Oke, kita sepakat hari Senin ya. Senin tanggal 16 jam 1, oke? Ya Pak. Tolong kalau bisa, yaitu Dupak itu sudah terisi semuanya. Tinggal kita nanti cek-cek ya. Nanti pakai ini aja, pakai Infocus. Baru kita nanti satu-satu kita lihat ya. Kan nggak banyak toh, cuma sedikit aja kok. Oke. Sambil nanti saya telepon Pak Vicky. Untuk kalau bisa Pak Vicky jam 1 juga ada dan duduk sama-sama kita dan kita coba untuk publish kita punya penelitian. Seperti itu ya. Yang publish ini berarti Eka, Pak Kolis, dan Bu Ratna. Kalau bisa nggak? Udah jadi dalam bentuk 20 halaman. Oh, sorry. Belum. Saya ada kirim tadi Pak. Saya ada kirim tadi pagi. Sorry, saya minta waktunya sedikit ya. Tadi pagi yang Word yang isinya itu. Yang bagaimana menyusun jurnal itu ya. Ya Pak. CCC ya. Oke, yang terakhir ini deh. Waduh, yang terakhir deh. Saya jurnalnya belum. Oke. Ini biasanya saya selalu membimbing dosen baru. Ya toh? Dosen baru bagaimana kita membuat jurnal dari tesis yang kita punya. Ya toh? Ini aja formulanya. Rekan-rekan semuanya, penelitian kita itu pasti antara kuantitatif atau kualitatif. Poin A, jenis penelitian. Rekan-rekan penelitiannya apa? Apakah kuantitatif atau kualitatif? Itu yang pertama, ya kan? Udahlah ontologi, epistemologi nggak perlu lah, ini terlalu tinggi nanti. Yang paling penting adalah kita itu kuantitatif atau kualitatif. Kuantitatifnya itu pada posisi apa, ya kan? Posisi apa? Positif atau kritikal, nah itu harus kita sebutkan. Ya, hanya 20 halaman untuk penelitian di jurnal kan hanya 20 halaman atau paling tinggi maksimal 25. Nah, nanti untuk mengambil tesisnya kita, Bapak Ibu tinggal jawab ini aja. Jawab pertanyaan-pertanyaan yang saya sudah buat ini. Jawab aja, ya kan? Jawab saja. Ada 6 pertanyaan di sini, tolong dijawab aja. Nanti baru kita sesuaikan dengan template yang Pak Vicky punya. Template yang ada di Pak Vicky. Nanti hari Senin kita ketemu dengan Pak Vicky.
Dengan menjawab 6 pertanyaan saya, itu sama dengan kita sudah membuat jurnal. Kan kita sepakat mau ambil dari tesis kita ya, yang mau kita publikasikan toh. Kita publikasikan. Seperti itu. Nah, pasti ada alur pikir. Ini latar belakang toh. Alur pikirnya kita tuh mau apa, ada dasar teorinya apa. Pasti kita menggunakan penelitian terdahulu, ya kan? Maksudnya kita menggunakan penelitian terdahulu ini agar tidak dikatakan kita plagiat. Plagiat. Kemudian variabelnya ada, pasti ada lah variabelnya toh. Kemudian ada hipotesisnya. Kemudian ada temuan penelitian, pasti ada temuan lah ya, temuan penelitian. Ada keterbatasan penelitian. Dan ada rekomendasi penelitian. Seperti itu. Tolong dijawab aja deh. Tolong dijawab. Kalau bisa hari Senin dibawa ya, baru nanti kita lihat sama-sama ya. Hari Senin. Bisa? Pak Ketua izin. Halo. Siap. Waktu itu yang saya punya yang kasih ke Pak Vicky itu, waktu itu Pak Vicky minta dikasih yang tesisnya utuh, nanti beliau yang edit. Saya sudah sampaikan, sudah kirim juga dalam bentuk utuh. Oke. Nah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Biar Pak Vicky yang edit. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Baik. Oke. Tapi kalau yang Eka, Ibu Ratna ini kan masih utuh dalam bentuk tesis ya. Utuh banget. Jadi kalau bisa, ini membantu aja ya, Eka sama Bu Ratna membantu. Nanti selebihnya, nanti kreativitas dari Eka dengan Ibu Ratna sendiri deh. Oke, seperti itu. Stop. Pusing deh saya. Saya aja pusing, apalagi rekan-rekan semuanya. Ayo deh, kita tidur sama-sama dah. Sorry, saya makan sendiri ya. Bapak Ucu, bagaimana? Pak Ketua Kelas ada sambutan? Silakan Bapak. Ya, anak-anak kelas itu harus rajin lah untuk ikut materi. Kemudian Ketua Kelas itu, nah, habis itu ya harus punya semangat untuk mengisi dupak. Jangan habis materi tidak isi dupak. Bu Eka pikiran apa itu? Ibu Eka jam-jam begini biasa migrain. Bener, Abah bener. Hah? Vertigo. Nah itu, saya lihat dari wajahnya aja saya bisa tebak. Gitu. Harus makan asida. Ya, enggak. aduh, bagi ke asida itu saya paling suka sekali asida. Bapak Ucu tuh yang jualan asida itu, coba bawa-bawa kan. Di Jelaya itu asida satu dijual mahal ya, 25.000 ya asida, minta ampun. Oke, jadi kita sepakat ya hari Senin jam 1 ya. Kalau bisa jangan kosong-kosong kita datang. Kalau bisa dupaknya itu sudah maksimal diisi sama membawa penelitiannya masing-masing ya. Penelitiannya. Saya mau kalau bisa tanggal 30 November itu, kalau nggak kirim nggak bisa karena mungkin penelitian aja ya yang butuh publishernya. Ya saya harap pokoknya tahun ini harus dikirim. Tahun ini dikirim karena apa? Saya mau rekan-rekan nanti bulan Maret 2021 kita mimpi ya, mimpi bukan migran ya, mimpi. Sorry ya Kak, nyindir sedikit. Saya punya mimpi Maret 2021 itu jadwal Serdos dimulai. Sertifikasi dosen. Persyaratan sertifikasi dosen itu adalah punya NIDN dan jabatan fungsional dosen minimal asisten ahli. Minimal asisten ahli. Nah, itu target saya bulan Maret. Harap bulan Maret rekan-rekan semuanya sudah memiliki jabatan fungsional dosen. Jadi saya bisa ikutkan sertifikasi dosen. Sedikit memberikan stimulus. Ya, stimulus itu apa artinya Bapak Ucu ya? Saya nggak ngerti ya. Stimulus. Apa saran saya nih? Ya, silakan Bapak Ucu. Saran saya kepada Bapak selaku ketua, maksudnya untuk dosen-dosen yang baru ini, kalau bisa, contoh seperti mereka tadi di Ekbang tadi, mungkin mereka langsung dijadikan sebagai pengganti.
Tetapi saran saya mungkin belum ke arah sana. Cuman setiap ujian skripsi, mungkin para dosen yang baru itu mungkin dijadwalkan untuk ikut seperti itu. Mungkin mereka sebagai apa namanya pendengar atau apa, tetapi harus dijadwalkan oleh ketua jurusan. Supaya mereka juga punya pengalaman untuk nanti suatu saat kan mereka juga pasti akan menguji seperti itu. Saran saja ini cuma berupa saran. Oke. Siap Bapak Ucu. Saran diterima, nanti saya bisa teruskan ke masing-masing KPS toh. Ya, ini tuh pengalaman kita semua untuk menguji mahasiswa kita. Siap. Memang salah satu syarat untuk menguji itu harus punya jabatan fungsional dosen. Harus punya. Toh kalau sudah punya jabatan fungsional dosen, nanti itu dibuat klaster. Pembimbing 2 itu mungkin hanya asisten ahli, kemudian pembimbing 1 itu lektor ke atas. Begitu. Itu ada syaratnya di Menko Wasbangpan, itu sudah jelas yang tadi saya sampaikan. Ya. Oke. Mungkin pengujinya dulu, maksudnya untuk karena pengujinya langsung berhadapan langsung, mungkin dia sebagai pendengar begitu di dalam ruangan. Mungkin satu skripsinya mahasiswa dia juga pegang, dosen baru dia juga pegang, lalu ya dia sambil mendengarkan apa yang itu terjadi di ruang antara penguji senior dengan mahasiswa. Mau lepaskan Pak. Ya mungkin kalau perlu butuh anggaran mungkin ya untuk konsumsinya ditambahkan. Itu mungkin yang ketua jurusan pikirkan. Cuma untuk menambah pengalaman aja. Ya Bapak Ucu, siap. Rekan tadi saya nyambung untuk Serdos, ini memberikan stimulus saja kepada rekan-rekan. Kita akan dapat tambahan dana tunjangan itu untuk asisten ahli dengan golongan 3B itu 3.400.000 per bulan. Tapi dipotong pajak nanti ya, potong pajak. Pajak itu 5% karena masih asisten ahli 5%. Nah setiap bulan kan lumayan ya, lumayan. Kalau saya pernah heran, saya punya tunjangan Serdos itu 3.200.000, lebih rendah daripada teman-teman. Ternyata setelah punya selidik, jabatan saya itu lektor kepala 700, golongan 4A. Pajak saya 25%. Jadi harusnya 3.600.000, karena 25% jadinya 3.200.000. Jadi rugi dong, saya punya pangkat tinggi-tinggi ya. Lebih saya turun lagi aja jadi asisten ahli. Oke, seperti itu. Oke, mungkin satu kali kita, Bapak Ucu kan punya mobil toh? Iya, saya ada mau ajak kita mungkin satu kali sebelum kita kirim jabatan fungsional dosen itu ada rumah makan baru di daerah Doyo, namanya itu Ungkea Jungle Resto. Nah, ini nanti buat semangat aja deh. Jadi rumah makannya itu modelnya hutan, jadi kayak hutan-hutan gitu. Jadi kamar-kamarnya juga kayak model hutan. Maksudnya ruang makannya dan makanannya juga makanan di hutan gitu. Ada papeda, beratna, ada papeda, ada sate itu, sate ulat apa itu? Ulatnya gede-gede gitu ulatnya. Ulat sagu ya, jadi buat sate gitu. Ayo kita ke sana ya. Tantangannya. Daripada kita migran Eka, kita kembali ke hutan jadi. Dari Ibu Eka dengan Ibu Ratna aja. Iya, tapi drivernya butuh Bapak Ucu jadi. Ya itu sama mobil jadi. Oke, sip Bapak Ucu. Saya siap. Kita kelas siap. Ya. Oke. Tenang aja deh. Kelas luar biasa berarti ini. Kita main-main ke sana, nyepi di sana. Bagus. Yang punya itu Andre Lim, atlet taekwondo Papua. Taekwondo Papua. Saya kenal orangnya. Enak kok makanannya, lumayan. Oke, begitu. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, cukup ya. Eka, saya mulai dari atas dulu. Di tampilan Zoom saya. Eka, cukup?
Cukup Pak. Pak Kolis. Cukup, Pak Ketua. Terima kasih. Ya. Ibu Ratna. Cukup Pak. Oke. Bapak Ucu. Cukup. Bapak Ucu udah banyak bicara jadi. Oke, begitu. Sip, semangat semuanya. Oke, sampai jumpa lagi di hari Senin ya. Iya Pak. Hari Senin jam 1 siang. Oke, terima kasih. Sampai jumpa semuanya. Pak Ketua. Sampai jumpa. Ya, Eka, Pak Kolis, Bapak Ucu, Ibu Ratna. Iya Ya. Pak, terima kasih. Selamat siang. Terima kasih. Ya. Dadah Pak Oke, Ketua. saya. Pak Ketua kelas dadah. Seragamnya Pak Ketua dengan saya sama merah Bapak Ucu. Wah, kita merah-merah ya. Eka biru jadi. Ini Belanda nih, tinggal cari yang putih. Merah putih biru. Ya. Oke semuanya, sampai jumpa lagi semuanya. Ya, Ya, di Senin. Pak. Saya live ya. Mari.